of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung saja kita akan mulai diskusinya. Om Bob, beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi menelpon Kapolri untuk segera menindak premanisme dan pungutan liar atau pungli di Pelabuhan Tanjung Priok. Ini sebenarnya ceritanya gimana sih Om Bob? Ya, yang terang kita merasa happy ya. Begitu Presiden itu memberi order atau memberikan semacam peringatan warning kepada Kapolri bahwa di Pelabuhan Tanjung Priok itu terjadi pemerasan atau pungli yang dilakukan oleh preman. Ya, ternyata tidak pakai hitungan hari, ya, itu langsung kepolisian itu bertindak dan ditangkaplah. Itu preman-preman kalau nggak salah ada 84 atau berapa itu ya. Ini kan berarti bahwa apa yang diucapkan Presiden itu sangat efektif. Kalau dulu zaman kuno dari bahasa Jawa itu Presiden mempunyai sakti mendraguna ya. Itu waktu itu kan dikatakan zaman dulu ya. Bahasanya itu idu geni. Itu geni. Ya, jadi droplet yang keluar dari mulutnya itu berupa api. Ya langsung yang menghambat misi-misi dari pimpinan Presiden ini menjadi kebakaran dan hancur. Ya. Nah, bermula adanya perintah untuk membasmi pungli atau preman di Pelabuhan Tanjung Priok itu kan dimulai dengan yang namanya kunjungan kerja atau turba turun ke bawah ya. Zaman dulu itu dari Presiden. Ya, lah Presiden ini kan hebat, tidak bisa diatur sama anak buahnya. Ya. Jadi kalau Presiden Jokowi itu punya niat untuk memeriksa sesuatu tuh dia nggak bocor sama anak buahnya. Begitu mau berangkat baru diceluk ya. Ayo sekarang kita berangkat menuju ke sini. Gitu. Lah ini juga begitu. Tiba-tiba dia pergi ke Pelabuhan Tanjung Priok yang sekarang ini kan lagi ramai sekali. Artinya rame itu kan ekspor Indonesia itu selama pandemi ini kelihatannya sudah mulai membaik ya. UMKM itu kalau ngirim barang lewat Pelabuhan Tanjung Priok semua itu pakai kontainer gitu ya. Betul. Lah ternyata pada saat beliau berkunjung itu kan selalu mencari input kepada para pemakai jasa pelabuhan itu. Nah ternyata ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh supir-supir dari truk-truk yang besar kontainer-kontainer itu ya bahwa katanya ya kalau tidak ada sumbangan sukarela ya, dari oknum-oknum di sana itu bongkaran untuk barang yang diangkut itu memakan waktu yang berhari-hari. Ya istilah kerennya pakai bahasa orang ekspor itu kan downing time ya. Downing time ini kan dulu juga terkenal tuh ya, beberapa dekade yang lalu itu juga banyak sekali orang mengeluh kesahkan bahwa untuk membongkar dan menerima barang ekspor maupun import itu di Tanjung Priok itu terkenal lama sekali. Jadi sempat waktu itu juga menjadi bahan pembicaraan di kabinet bagaimana supaya ini bisa cepat. Ya karena kalau downing time-nya itu lambat, itu biayanya kapal itu tinggi. Biaya parkirnya, biaya krunya itu menjadi mahal dibandingkan dengan Singapura, jauh kita ketinggalan. Nah sekarang masalah downing time itu sebetulnya sudah bisa relatif diatasi ya. Kalau nggak salah dulu 14 hari, sekarang tidak sampai seminggu udah selesai. Karena yaitu kren-kren yang gede-gede itu sudah dipasang, ya gudang-gudang sudah disiapin, pelabuhannya sudah dibikin baik, gitu kan. Jadi kapal merapatnya lebih gampang, lebih banyak gitu. Lah sekarang muncul lagi yang menghambat tuh bukan mesin, bukan krennya, bukan gudangnya,
tapi oknum-oknumnya yang layani orang itu. Oke. Ya, konon ada yang minimum katanya 30.000 sampai 50.000 per kendaraan. Wow. Kalau sehari ada 2.000 kendaraan terus gimana gitu ya. Nah, tapi itu yang minim. Kadang-kadang juga yang pengen cepet ya 150.000 atau gimana gitu. Pokoknya antrinya minta dipercepat. Ya, ini memang menjadi problem. Ya. Dan kalau nggak memberi duit tidak dilayani. Nah, artinya itu ya mungkin jatahnya terakhir. Lah ini kan juga susah ini ya. Truk-truk yang membawa barang itu kalau sudah dapat giliran paling akhir ya bagaimana? Ya, maka sekarang ini kan harus diatasi. Nah, maka Presiden memberikan instruksi langsung. Actionnya cepat sekali. Semua angkat topi. Nah, tapi kalau masalah pungli ini apakah memang ada ya Om Bob sebelumnya? Ya, masalah pungli ini sepertinya sudah berjalan 40 tahun lah kira-kira ya. Wow. Jadi mulai tahun 60-an akhir atau 70 awal itu sudah mulai. Ya, kalau waktu itu kelihatannya pelabuhannya itu belum disorot ya. Waktu itu kan mungkin ekspor importnya belum sebanyak sekarang. Ekonomi Indonesia setelah Orde Baru itu kan melonjak sangat tinggi. Ya, karena melonjak sangat tinggi otomatis pelabuhan itu menjadi lebih sibuk. Barang yang keluar maupun masuk lebih sibuk, ya, lebih banyak. Jadi waktu itu pungli itu terjadi di jalan raya. Ya, karena ekonominya dalam negeri itu membaik, jalan rayanya waktu itu juga belum ada tol seperti yang dibangun Presiden Jokowi sekarang. Ya. Jadi jalannya sempit, banyak kendaraan lalu lalang, jembatan timbang itu juga berjalan. Wah, seolah-olah supaya jalannya jangan rusak gitu kan. Lah ini di tengah jalan itu semua terjadi yang namanya pungli. Ya, waktu itu sempat diangkat Laksamana Sudomo ya dari Angkatan Laut, itu yang menjadi seperti sekarang itu Satgas ya. Satgas anti pungli. Ya, sempat waktu itu begitu Sudomo datang, daerah itu punglinya bersih. Luar biasa itu ya. Jadi kalau masalah pungli, Sudomo jagonya waktu itu. Ternyata memang itu bersih ya. Jadi waktu zamannya itu ditertibkan oleh Sudomo itu luar biasa. Ya, artinya luar biasa itu menjadi hilang. Tapi lama-lama keluar lagi. Sampai sekarang. Ya. Jadi waktu itu yang namanya pungli itu terjadi di jalan. Artinya ada oknum-oknum aparat itu yang istilahnya itu mencari perkara ya, mencari perkara. Setelah itu jembatan timbang. Jembatan timbang itu kan truk-truk harus masuk di sana supaya tonase dari truk itu jangan dilebihin, karena jalan-jalan di Indonesia itu kan kapasitasnya cuman katakanlah 30 ton ya untuk mobil-mobil itu. Wah, ini muatannya itu di atas itu ada yang 40 ton, 50 ton. Kalau kita lihat zaman kuno itu ya standarnya truk itu nggak karuan. Waduh, yang gede banget. Ya, itu muatnya supaya banyak. Kalau banyak kan ongkosnya bisa lebih murah. Jadi yang punya truk untungnya lebih banyak. Nah, itu di tengah jalan. Kalau dari Jakarta ke Surabaya itu jembatan timbangnya itu ada kurang lebih ya 20. Wow. Nah, sempat tuh waktu itu bahwa orang yang lewat itu yang turun itu bukan orangnya lapor untuk ditimbang, tapi yang turun itu kotak rokok. Ya, ada kotak rokok dilempar gitu, dalamnya itu uang. Ya, jadi petugasnya jadi di tempat jembatan timbang itu oknumnya ya. Itu ya tinggal duduk enak-enak, tiba-tiba itu banyak kerdus-kerdus rokok itu ya. Tinggal ngambilin aja, koleksi aja gitu. Terus di dalam dibagi-bagi gitu. Ya, ini sudah menjadi rahasia umum. Lah, zamannya Sudomo ini bisa sempat hilang. Ya, sebentaran hilang gitu. Ada nggak sih contoh kasus-kasus pungli yang lain? Ya, kita ingat dulu begitu pungli udah selesai dari oknum-oknum pejabat yang tadi itu ya, ada juga yang pada waktu itu terkenal yang namanya bajing loncat. Ya, jadi angkutan-angkutan dari daerah mau ke Jakarta atau sebaliknya dari Jakarta ke daerah, itu di tengah jalan itu mendapat gangguan yang namanya bajing loncat.
Ya. Oke. Bajing loncat itu preman-preman. Ya, preman-preman yang nyalinya besar, mempunyai senjata paling dikit golok lah ya. Itu juga truk-truk itu dicegat. Ya. Ada yang namanya bajing loncat itu artinya orang-orang tersebut kan truknya kan banyak yang antri karena jalannya kecil ya. Pada melompat masuk di dalam bak-bak truk itu. Oh. Ya, didodosi. Oke. Nah, istilahnya itu barang-barang kiriman yang di dalam truk itu dibongkar, Wow. dilempar-lempar ke bawah. Artinya ya dicuri ya, dicuri secara terang-terangan. Itu namanya bajing loncat. Wow. Ya. Nah, belakangan bajing loncat ini kan susah nih kalau begitu terus. Lah ada yang namanya preman. Oke. Ketemulah sama pengusaha-pengusaha truk yang punya truk banyak itu ya. Hei bos, you kan punya truk yang selalu melewati jalan ini. Betul, gimana? Nah ini kan banyak gangguan bajing loncat. Bagaimana kalau memberi duit sama kita dengan istilah uang keamanan? Oh. Ya, kalau Oke. uang sudah membayar uang keamanan, maka truknya itu dikasih stiker. Ya, Oke. ya itu ada namanya. Ini siapa gitu ya? Ya nggak usah disebut lah ya. Oke. Nanti ada yang tersungging. Ya, jadi begitu truk ada stikernya itu lolos, Aman. aman. Bajing loncatnya nggak ada, ya, juga nggak ada macam-macam. Pokoknya aman aja dah sampai daerah tujuan. Oke. Tapi berapa banyak itu pengusaha truk ya yang harus membayar uang keamanan tadi itu ya. Lah pada saat itu memang preman-preman ini nggak cuman di sepanjang perjalanan antara truk antar provinsi antar kota, tetapi juga di mana-mana itu banyak sekali beredar preman-preman gaya seperti ini. Jadi di komplek pasar, komplek pertokoan, komplek hiburan itu selalu ada oknum-oknum atau preman-preman seperti ini. Nah, pengusaha kalau mau aman, bebas dari dalam tanda petik tadi itu gangguan ya. Nah, itu harus menyetor uang kepada centeng-centeng daerah tadi itu. Ya, jadi ini sudah sangat luar biasa. Ya, nah waktu itu yang terjadi adalah ada perintah dari pimpinan ya. Sampai hari ini juga pimpinan itu siapa masih belum terbuka secara umum ya. Oke. Orang masih bertanya-tanya. Waktu itu terkenal dengan yang namanya Petrus, penembak misterius. Nah, Oke. bagi orang-orang yang mengalami tahun-tahun seperti itu tahu yang namanya Petrus ya. Jadi preman-preman tuh hampir di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa, itu tiba-tiba hilang. Ya, loh, preman ini kok menjadi hilang? Tahu-tahu sudah ada jenazah dia yang di dalam karung. Ya, di pinggir jalan atau mengambang di sungai. Ya, jadi ternyata preman-preman yang sempat mengganggu ekonomi dan mengganggu keamanan masyarakat ini dibasemi melalui apa yang dinamakan dengan Petrus tadi, penembak misterius. Misterius. Ya, memang tidak ada yang klaim ini siapa yang bertanggung jawab. Ya tahu-tahu hilang gitu aja. Lah, pada saat terjadi operasi Petrus itu, nah preman-preman yang selama ini begitu hebatnya, galaknya, itu nyalinya hilang semua. Ya, bahkan ada pimpinan-pimpinan geng-geng itu, kalau sekarang kan namanya geng tuh ya. Iya. Nah, pimpinan-pimpinan geng itu ya pada lari. Ya kalau dia dari Jakarta ya lari, mungkin bersembunyi di Tasikmalaya. Dianggap orang Tasikmalaya tidak tahu bahwa dia itu adalah pentolan geng yang jadi sasaran Petrus. Ya. Jadi konon waktu itu Petrus itu sudah punya daftar. Ya, kota A ini siapa nih target dari preman-preman tadi itu. Ya. Nah, wes semua. Lah itu kan berlangsung kurang lebih 1-2 tahun ya operasi Petrus tadi itu ya. Lah memang jadi aman. Nah, tapi kok sekarang bermunculan lagi ya Om Bob? Iya, ini jadi memang ceritanya itu kan seperti fashion ya. Fashion model baju, model rambut, model celana, model sepatu itu kan ya berulang kan. Iya. Biasanya 30 tahun sekali itu muncullah
Model-model yang 30 tahun yang lalu ngetren. Ya. Nah, jadi 30 tahun kemudian itu menjadi tren kembali. Lah ini rasanya kok iya ya. Preman ini sekarang kok muncul tuh ya, kira-kira jaraknya 30 tahun ini ya. Nah, masalahnya apakah ini itu memang seperti itu polanya ya, up and down-nya seperti itu ya. Pasti oknum-oknum preman yang dulu itu kan sudah meninggal. Ya, umurnya ya nggak panjang-panjang lah ya. Walaupun itu umurnya di tangan Tuhan, tetapi kelihatannya kok memang sepertinya pemimpin-pemimpin geng preman ini kok sudah wajah-wajah baru, bukan yang lama. Ya, Regenerasi. Cuman pola-polanya juga beda. Kalau dulu tuh terang-terangan, sekarang lebih halus, tetapi uangnya mungkin lebih besar. Ya, nah ini bisa terjadi. Ya bukan karena fashion seperti tadi itu ya, tetapi ya selama ini sangat besar kemungkinan tidak ada koordinasi yang bagus untuk teman-teman kita yang kerjanya sebagai pengawas keamanan ini. Ya, jadi mungkin terjadi pembiaran, dianggap pelanggaran-pelanggaran kecil ya dianggap oh ini tidak apa-apa lah gitu kan, penuh tidak ada masalah gitu kan. Nah ini mungkin bisa terjadi seperti itu. Kalau ini seperti fashion gitu berulang kembali kan nggak ada yang suka dengan seperti ini. Akhirnya muncul lagi. Tapi kenapa bisa gini ya? Iya, kalau kita lihat kenapa ini bisa timbul lagi, itu ya sebetulnya banyak faktor ya. Banyak faktor yang bisa mengakibatkan munculnya preman-preman yang seperti ini. Pertama kali mestinya adalah kenapa preman-preman tersebut melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya, apakah dia itu tidak punya kemampuan yang lain kecuali pasang muka yang kereng? Ya? Apakah dia hanya punya badan yang gede, tapi otaknya kecil, misalnya begitu? Ya, nah ini memang perlu diselidiki dulu. Ya, kenapa kok ini muncul? Bisa juga itu banyak sekali kemungkinan. Kalau ekonomi lagi susah, artinya lapangan pekerjaan lagi kosong, ya kurang, dan orang yang mau cari makan, mau cari bekerja itu banyak, kan nggak tertampung. Itu bisa. Jadi faktor ekonomi, kekurangan lowongan pekerjaan bisa mengakibatkan orang cari jalan pintas. Ya, jadi yang dia jadikan senjata untuk cari makan itu adalah ototnya. Ya, bukan otaknya. Nah itu ya, itu kalau itu terjadi ya berarti penanganannya secara jangka pendek ini harus mendapat hukuman yang betul ya. Jadi sistem hukumnya harus jalannya baik. Tapi secara jangka panjang harus dilihat akarnya tuh di mana. Ya, kalau kita bicara dengan kepala dingin, maka akar dari permasalahan preman tadi itu kan dari akhlaknya pelaku. Ya. Jadi kalau akhlaknya tuh baik, maka ya dia tidak akan jadi preman. Ya, dan preman tuh kalau di mata masyarakat itu kan betul-betul posisinya jelek. Ya. Tidak ada orang yang satu dikatakan kamu kerjanya apa? Nah, kalau dia preman ya dia tidak akan ngomong preman. Tapi saya kerjanya ya serabutan. Nah, misalnya begitu. Ya. Jadi sebetulnya orang udah pada tahu kalau preman itu adalah pekerjaan yang tidak baik. Tapi biasanya terpaksa. Nah, kalau sudah terpaksa terus menjurus jalan yang negatif, maka ini akhlaknya yang harus dibikin betul. Jadi kalau kita bicara, kan ada yang ngomong ini, Indonesia itu kan termasuk negara religius. Ya, tempat ibadah itu sangat banyak. Ya, kalau kita jalan-jalan kemana-mana itu ya mungkin relatif jalan 15 menit, 30 menit ada tempat ibadah. Bagus. Ya, tetapi kemungkinan terlalu banyak membicarakan soal kehidupan nanti kalau sudah meninggal. Ya, kehidupan akhirat. Ya, duniawinya kurang sentuhan-sentuhan. Ya, jadi orang yang religius kuat tetapi yang dipikirkan itu bukan di dunia, bagaimana hidup di dunia itu supaya bisa membawa dia menjadi masuk
surga misalnya, itu kan harus diwujudkan dengan apa yang dilakukan selama hidup di bumi. Jujur. Ya bukan di akhiratnya. Lah kemungkinan ini kurang. Jadi yang dipikirin cuman surga terus, ya. Kan banyak itu sekarang yang seperti itu, artinya tuh banyak orang yang ngomentari bahwa ini yang harus diperbaiki, misalnya begitu. Itu soal akhlaknya, ya. Nah, tapi pemerintah juga harus mikirin soal bagaimana memberi lapangan pekerjaan yang banyak. Kalau upaya-upaya pemerintah dalam menghilangkan pungli, seperti menciptakan lapangan pekerjaan baru, memperbaiki akhlak, itu apakah cukup, Om Bob? Ya, kurang. Kan tadi udah kita diskusikan bahwa ini masalahnya itu bukan masalah sederhana. Penegakan hukum kan harus jalan. Ya, jadi kalau andaikan ada terjadi pemerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka itu harus dihukum dengan berat. Ini hukum itu harus bisa ada seperti itu. Jadi kalau ada ancaman hukum berat untuk tindakan-tindakan seperti ini, ya otomatis kan orang-orang tidak berani nekat. Dia mikir 12 kali kalau dia mau berbuat jelek, dia berbuat memalak-malak tadi itu. Ya ini kan salah satu yang mendukung atau yang membentengi supaya orang-orang jangan jadi pemalak. Ya, tapi sering-sering ini pelaksanaannya susah. Ya, karena hal-hal yang seperti ini kan pejabat-pejabat kita itu bisa tidak tahu. Ya, jadi sebetulnya harus dibuka yang namanya hotline. Ya, hotline. Orang kalau mengalami masalah seperti ini harus berani lapor. Misalnya seperti itu. Kemarin kalau kita nonton televisi itu, dari pembawa acara cewek itu ya, itu kan ada itu membahas pungli juga. Itu ada bupati kita, itu yang menemui ada camat itu memeras lurah. Ya, jadi lurah-lurah itu diperas untuk memberi THR kepada camatnya. Ya, itu kalau nggak salah kabupaten itu ada 20 kelurahan. Ya, nah, itu lucu juga itu. Masa ini antara kepala desa kan mereka kan menjadi semacam perkumpulan berserikat kan. Semua lurah-lurah itu kepala desa menjadi berserikat membentuk wadah namanya mungkin Persatuan Lurah-Lurah Kabupaten apa gitu kan. Kan boleh, kan bebas berserikat kok ya. Itu sempat terjadi negosiasi sama kecamatannya, sama Pak Camatnya. Katanya Pak Camatnya itu minta 2 juta per kelurahan harus store ya. Ternyata akhirnya bisa dinegosiasi 1,5 juta, akhirnya jadinya 1 juta. Jadi semua lurah-lurah setor 1 juta sebagai THR untuk camat tadi itu. Nah, 20 juta. Ini pola-pola seperti ini kan memang masih ada. Dan syukur bupati kita itu cukup tegas. Begitu tahu seperti itu, camatnya konon sudah diberhentikan. Nah, tapi kalau sistem hukumnya kita itu tidak bisa memecat sebagai pegawai negeri, ini kan dia sebagai camat kan sudah melanggar ini, melakukan pungli. Betul. Ya lah, terus paling dicopot dari jabatannya sebagai camat. Ternyata pegawai negerinya nggak dicopot. Nah, mestinya peraturan ini ya salah. Harusnya ya kalau memang sudah seperti itu ya dipecat semuanya. Nggak cuma dipecat sebagai kepala camat, juga harus dicopot dari jabatan pegawai negerinya dan juga harus masuk penjara. Nah, ini baru sistem hukum itu bisa jalan dengan baik. Nah, sekarang Om Bob, gimana dengan warga yang memberikan laporan adanya pungli? Nah, ini juga masalah tersendiri. Kemarin di acara yang televisi yang sama tadi itu, kan ada seorang lelaki ya umurnya kurang lebih 30 tahun. Itu namanya kalau nggak salah itu Benny ya, dari Medan. Dia membuat video yang sempat viral, yaitu ada oknum aparat yang melakukan pungli. Kalau tidak salah itu mengenai pelanggaran di jalan atau apalah ya, pokoknya itu ada seperti itu. Lah, sempat video itu viral dan Benny ini memang mempunyai jiwa cinta tanah air, ya. Dia kepengen
bahwa tanah air kita itu kalau bisa tidak boleh ada lagi pungli. Dan kita ketahui pungli-pungli itu biasanya terjadi di pusat-pusat pelayanan terhadap masyarakat. Oke. Ya. Lah si Benny ini melihat situasi yang kurang bagus, dia secara diam-diam merekam pakai handphonenya dia. Oke. Sekarang semua orang kan bisa jadi wartawan. Ya. Begitu sudah direkam di handphone dia, diupload di YouTube atau di medsosnya dia ya. Nah, itu memang oknum tersebut itu kan jadi mukanya merah padam. Wah, ini saya melakukan sesuatu yang bisa dikategorikan pungli kok ketahuan. Dan sempat viral lagi. Nah, ini yang seru. Benny-nya ditangkap. Oh. Dia dituduh melanggar undang-undang ITE. Dia dituduh mencemarkan nama baik dari yang di video tadi itu. Nasibnya kurang baik. Di penjara kalau nggak salah 8 bulan. Nah, kemarin dia udah keluar dari penjara dan hebat juga, dia berani ngomong-ngomong di depannya televisi oleh pembawa acara kita yang cewek yang cakep itu. Nah, luar biasa. Ini kan repot. Pelapor atau yang mempunyai bukti malah menjadi terdakwa. Ya. Nah, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh pejabat-pejabat kita, itu kan selalu mengatakan bagi yang menemui kesulitan atau merasa dipungli, dilakukan tidak benar oleh oknum pejabat. Ini harus ngomong oknum ya, kalau enggak nanti kalau ngomong pejabat bisa kena. Jadi kalau oknum rasanya lebih aman, tapi ya harap yang dengar tuh bisa tahu dah artinya oknum pejabat tuh kayak apa gitulah ya. Jadi bagi masyarakat yang kena masalah tentang pelayanan ini, apakah ada pungli, apakah ada yang dipersulit oleh oknum pejabat. Kalau pejabat kan nggak ada yang negatif, ini oknum ya. Ini harap melapor. Pelapor akan dilindungi. Kita ada bagian khusus untuk melindungi saksi. Namanya juga akan dirahasiakan. Ya, kemarin waktu wawancara di televisi itu kan juga rainya ditutup. Suaranya juga dimodifikasi pakai harmonizer itu, jadi suaranya juga orang tidak kenal lagi itu suaranya siapa. Nah, itu karena takut. Walaupun sudah banyak janji kalau ini akan dilindungi. Nah, terbukti Benny tadi itu ternyata ditangkap dan dihukum 8 bulan. 6 atau 8 bulan dah itu, antara itu ya lupa aku ya. Nah, ini kan nggak bisa. Jadi kalau pemerintah itu kepengen mendapat input, mengontrol oknum pejabat ya, oknum ya, itu betul-betul harus melindungi saksi. Ya, karena begitu ada Benny seperti itu, siapa orang yang berani lagi? Seperti contoh dulu di Bali itu, ada oknum ya, yang nyegat turis dari Jepang. Oh iya. Kalau nggak salah lampu sainnya nggak nyala ya, dipungli 900.000 atau 1 juta itu kan sempat viral itu. Nah, itu kalau dicari kan ketemu itu yang viralkan siapa. Nah, itu kalau dihukum atau tidak kita nggak ngerti kan. Ini nggak sempat beredar itu. Nah, kalau dia nasibnya seperti Benny, ya makin banyak orang nggak berani ngomong. Ya, kalau kita lihat di luar negeri dari film ya, itu kalau memang saksi yang harus dilindungi, bayangin dia sama keluarganya diboyong, dipindah ke luar daerah, dikasih dokumen-dokumen baru, namanya diganti, semuanya diganti, supaya orang yang kena masalah karena atas laporannya dia, dan kebetulan yang kena masalah kan pastinya gangster ya, atau preman ya, itu dia tidak tahu bahwa orang ini udah lari kemana. Jadi dia tidak bisa mencari. Itu namanya perlindungan saksi, itu ya begitu. Kalau di sini sepertinya loh ya, ada yang kabar burung. Kalau di sini menjadi saksi memang dilindungi, tetapi bisa bocor. Siapa yang ngomong ya, itu bocor. Jadi orang pada takut. Repotnya di sini. Jadi sistem harus dilakukan dengan baik. Gimana dengan instansi-instansi yang menerima banyak banget laporan-laporan pungli? Memang sering instansi-instansi itu mengatakan bahwa tahun ini sudah menerima laporan berapa ribu kasus. Wah, hebat ya. Tetapi tidak ada laporan bagaimana laporan-laporan itu ditindaklanjuti.
Jadi orang taunya ada orang yang lapor, tetapi apakah itu ada tindak lanjutan atau tidak, itu sepertinya kok adem-adem ayem saja. Ya sekedar laporan ya laporan, dan ternyata pungli itu masih bisa jalan terus. Nah, ini memang PR-nya banyak. Ya, PR-nya banyak. Jadi kalau kita memang mau membasmi seperti ini, semua aspek-aspek yang berkaitan dengan ini kan seperti pohon ya. Dari batangnya, dari akarnya, dari dahannya, dari daunnya, dari rantingnya, itu harus menyatu. Ya, tidak bisa yang kuat tuh hanya hukumnya. Artinya hukum itu peraturannya ya. Okay. Tapi pada saat dijalani sidang pengadilan, ternyata tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang seharusnya berlaku. Ya, artinya bisa saja yang terkenal itu kan ada makelar kasus, ya. Terus ada perantara, kalau mau melakukan transaksi dengan hakimnya itu ada perantaranya, misalnya seperti itu kan ada juga. Nah ini kan memang menyeluruh sebagai semacam pohon tadi itu, semuanya harus baik, jadi pohonnya itu bisa baik. Tapi yang di sini ada yang digigit ular, ya, daunnya hancur, ya, pohonnya nggak bisa sehat. Dan ini selalu banyak kan gangguan-gangguan. Jadi memang mau jadi orang baik itu susah. Tapi kalau mau jadi orang jelek atau orang yang tidak baik itu cepat. Ya, ada juga kan banyak sekali itu yang model-model seperti itu. Kalau kita lihat ini kan permasalahannya kompleksnya luar biasa nih. Tapi kalau kita harus memprioritaskan yang paling prioritas, satu aja, kira-kira apa yang harus diprioritaskan ya? Iya, sulit ya. Tapi harusnya kalau memang prioritas satu saja yang harus diutamakan lebih dahulu, itu yaitu transparansi. Jadi semua layanan publik itu dipasang CCTV. Termasuk truk-truk yang mau masuk ke Tanjung Priuk itu ada CCTV-nya. Jadi terpantau. Dia lewat pintu gerbangnya itu kan kelihatan nanti ada yang ngasih pungli atau tidak. Oh, iya. Ya, jadi semua dibikin transparan. Ya, tidak ada wilayah yang namanya pribadi. Pelayanan masyarakat misalnya, kalau yang nandatangani atau surat itu harus yang nandatangani misalnya harus kepala kantornya, ya kepala kantornya dipasang CCTV. Jangan sampai surat-surat itu ditumpuk-tumpuk di meja nggak pernah ditandatangani gitu kan. Dan CCTV itu dibuka untuk publik, semua bisa lihat. Baik yang tidak di kantor itu bisa dilihat lewat internet. Nah sekarang kan zamannya 4G, 5G. Ini kenapa tidak dimanfaatkan? Toh biayanya nggak mahal itu. Lebih mahal punglinya. Ya kan? Pasang aja CCTV yang benar, internetnya bisa. Udah, saya kira kalau memang mau ya satu ya itu dulu. Jangan yang lain, itu dulu dah. Orang kalau mau pungli, kalau kelihatan orang kan dia juga nggak enak. Masa ada orang yang berani, hei tolong dilihat nih, gua sekarang lagi pungli. Ada yang berani nggak? Kan nggak ada. Ya jangan, tapi terus malahan CCTV-nya maaf lagi down. Kan sering ya. Itu kan sering tuh komputer oknum pemerintah ya, itu juga wah ini internetnya down, ini servernya down. Nah ini jangan-jangan dipasang CCTV semua bilang down, lagi down ya nggak ada artinya. Ya jadi di samping sistemnya ada, supervisinya harus jalan. Ini yang paling penting. Nah kalau supervisinya melempem gimana dong? Ya, melempem itu artinya kan tidak berfungsi kan? Ya ganti orangnya. Ganti orang, tapi nyari orangnya tetap nggak ketemu? Ya maksudmu kan ada diganti orang sama saja. Iya. Bahasa Jawanya sami mawon. Nah itu gimana? Bila perlu ya ambil langkah drastis. Karena orang sendiri kan kita susah untuk mengambil tindakan kan. Itu kan banyak sekali terkenal kan. Sesama biskota jangan saling mendahului. Ya mungkin pejabat-pejabatnya itu masih nepotisme, yang diangkat jadi supervisor mungkin masih berbau temennya apa KKN itu kan masih mungkin ada. Nah kalau memang ini terjadi tidak bisa dibenahi, ya mestinya tidak ada jeleknya. Masalah-masalah seperti ini ya diserahkan pihak ketiga.
Independen. Iya, jadi dia tidak terpengaruh oleh pejabat siapa. Lah pihak ketiga yang independen ini kan pokoknya lihat kalau nggak bener ya dilaporkan. Nah ini kembali ke dilaporkan kan. Oh iya. Ya dilaporkan harus ditindaklanjuti. Lah siapa yang megang laporan, siapa yang menindak ini ya itu urusannya pemerintah. Betul-betul harus cari orang yang hatinya kalau dibuka itu bukan Mbak Rupiah. Tapi kalau hatinya dibuka itu merah putih. Indonesia, integritas. Nah, carilah orang-orang yang seperti itu. Pasti ada. Masa penduduk Indonesia yang jumlahnya tuh 270 juta. Masa cari 10.000 yang hatinya dibuka itu merah putih nggak ada? Ya harus ada. Kita kalah dengan negara-negara lain kalau kita nggak bisa membenahi diri kita sendiri sekarang. Ya kemarin ada yang ngomong, jangan-jangan Indonesia sebentar lagi kalah sama Vietnam, kalah sama Kamboja. Ya jadi memang harus kerja keras, kemauan keras, ya harus berani menghadapi suara-suara yang kurang baik, yang menentang usaha-usaha dari pemerintah. Tapi apakah itu berkaitan dengan oposisi ya Om Bob? Ya oposisi itu baik. Kalau nggak ada oposisi, pemerintah kan juga nggak dikontrol. Tetapi jangan oposisi yang pokoknya saya harus menentang pemerintah. Padahal pemerintahnya sudah bekerjanya baik, udah bener. Tapi karena saya mendapat bintang sebagai oposisi, yang baik pun dikatakan jelek. Mentang-mentang karena dia posisinya oposisi. Nah ini repot. Ya jadi sulit kalau sudah seperti ini. Ya jadi oposisi boleh, harus ada. Tetapi kalau memang itu bagus, itu baik. Lah oposisinya jangan pokoknya. Yang baik malah disuruh ganti yang jelek. Gimana? Ya jadi sistem politiknya Indonesia harus baik juga. Jadi kalau semuanya baik seperti pohon tadi, akarnya bagus, dahannya bagus, batangnya bagus, daunnya bagus, rantingnya bagus, pupuknya bagus, buahnya bagus. Buahnya bagus. Ya, jadi semua happy. Ya, ini menjadi renungan kita bersama. Pungli harus tidak ada lagi di bumi Indonesia. Caranya ya tadi itu, kompleks, tetapi kalau mau bisalah, tidak lama lagi. Berapa lama Om Bob? Ya walau alam. Oke, dan sekian episode kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar yang bisa kita bahas di sini, langsung aja WhatsApp 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.